Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Seru sekali perbincangannya, kalau 4 semarak, kalau 2 mungkin nggak Mas Adi? Mungkin, sangat mungkin. Justru saya sangat hakul yakin bahwa di 2024 itu sangat mungkin akan ada 2 poros. Poros kedua itu adalah sama-sama pendukung Jokowi atau head to head antara kubu pemerintah dengan kubu oposisi yang diwakili oleh kubu perubahan. Karena begini, apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar, safari politik bersama Airlangga Hartarto, kemudian datang ke Demokrat dan seterusnya. Saya kira ini bagian dari orkestrasi politik yang diketahui oleh pemerintah. Yang diketahui oleh ke-6 partai politik yang saat ini menjadi pendukung Jokowi. Jadi itu sudah paham semua. Rasa-rasanya poros ini ya yang ada di kubu pemerintah, saya membaca kalau memang Anies itu mendapatkan tiket pencapresan, iman politik pendukungnya itu tidak bisa dalam tanda kutip ya diculik satu persatu, maka akan sangat Kira-kira mungkin akan namanya bersatu. gini, Mas, kalau 2 nama, namanya gini nggak Mas? Anies dan Ganjar atau salah nih, kita harus ubah? Saya lebih meyakini ini, Ganjar versus Anies. Oh, Ganjar versus Anies. Ganjar versus Anies. Kalau ini adalah replika dari kubu pemerintah dan kubu oposisi. Anggap saja misalnya Anies itu tidak mendapatkan tiket pencapresan, alias salah satu dari partai mereka itu hengkang dan angkat kaki dan berlabuh ke poros yang lain. Maka Anies tidak akan bisa maju, maka sangat mungkin Ganjar Pranowo itu akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto. Atau jangan-jangan pemilu kita di 2024 seperti Pilkada Solo. Ganjar dan Prabowo itu berpasangan dan lawannya nanti tidak kuat. Lawan hore-hore. Kira-kira begitu. Itu sangat mungkin, Pak. Apa yang tidak terjadi? Jadi jangan dikira 6 partai politik di pendukungnya Jokowi itu jalan sendiri-sendiri. Tidak. Itu dirijen dan orkestrasinya satu orang pasti. Dan itu semua orang tahu siapa. Kan kalau melihat kecenderungan Muhaimin dan Airlangga, safari politik ketemu kemana-mana, itu jelas kok. Dia ingin ngajak AHY. Kalau AHY bisa bergabung, itu artinya Anies nggak bisa maju. Jadi itu yang kemudian membuat pusing sekarang. Gitu ya. Nah yang bikin pusing ini mungkin juga nggak Bang Hensat, Prabowo Anies? Kalau ini agak sulit, kenapa? Karena sulit ya? Mas Ganjarnya kan sudah dapat boarding pass itu. Dia sudah ready terbang. Jadi memang yang paling mungkin kalau ada Aniesnya di situ ya lawannya Ganjar. Dan kalau ada Prabowo-nya di situ ada Ganjar tetap. Kalau ada Prabowo bisa jadi ada Ganjarnya. Jadi Mas Ganjar ini agak sulit dipatahkan kecuali nanti 25 November pada saat hari terakhir pendaftaran KPU Bu Mega berubah gitu. Nah itu mungkin Mas Ganjarnya nggak keluar. Tapi kalau per hari ini ya Ganjar Pranowo ya. Jadi itu yang paling oke. Jadi kalau nggak ada Anies kira-kira gini ya Bang Hensat ya? Kira-kira akan begini. Gitu. Tapi bisa jadi seperti yang tadi Mas Adi katakan, kalau kemudian bergerombol semua, memaksakan Mas Ganjar harus menang, akhirnya yang jadi calon presiden ya calon presiden hore-hore gitu. Dan itu bukan Pak Prabowo, bukan Mas Anies juga. Tapi kan kalau kita lihat per hari ini, walaupun nama Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini menempati nomor 1, nomor 2 survei gitu ya, tapi kelihatannya masih ada pergolakan kepanikan di pemerintah gitu ya untuk menjaga agar Anies Baswedan ini tidak muncul ke permukaan. Gitu. Berarti artinya cukup kuat dong Anies Baswedan, dia cukup harus diwaspadai dong? Oh ya, sebagai sosok yang memang mengedepankan berbagai hal yang berlawanan dengan kondisi saat ini ya, ada perubahan, ada keadilan sosial dan lain-lain. Dia cukup bisa kita kuat, bilang penyeimbang gitu lah ya mungkin ya istilahnya. Bukan penyeimbang, justru kalau di dalam komunikasi politik itu kan memang setiap kali 2 periode itu kemudian gerakan yang ada adalah perubahan. Di Amerika pun begitu. Pada saat Obama selesai kemudian mengendorse Hillary, itu Donald Trump cukup berkata dengan perubahan. Waktu itu juga Obama waktu lawan George Bush Junior kalau saya tidak salah, itu juga yang diusung adalah perubahan, yes we can gitu kan. Makanya memang dengan suara perubahan yang terjadi itu membuat Anies Baswedan ini cukup kokoh gitu sebagai salah satu kandidat yang kuat. Dan mudah-mudahan aja, kalau tadi bahasanya Mas Adi kan keimanan para pendukungnya kuat gitu ya. Kalau keimanan para pendukungnya kuat ya bisa terjadi. Ini statement jubir atau pengamat ini? Pengamat. Aduh, pengamat ya Bang Hensat ya. Gak sesuai skrip. Tapi gini, kalau misalnya Aniesnya nggak jadi nyapres, Prabowo sama Anies kira-kira bisa nggak? Apa? Prabowo Anies jadi satu. Lah itu kan keputusannya ada di elit partai. Tapi kalau kita sebagai pengamat ya. Sebagai pengamat loh ya Mas Adi. Apakah Prabowo Anies itu bisa terjadi? Ini sangat mungkin bila anggota koalisi perubahan itu kemudian bernegosiasi dengan Pak Prabowo dan itu terjadi.
dalam politik banyak orang yang mengatakan ya bisa-bisa saja gitu. Tapi apakah kemudian pendukungnya Anies Baswedan akan tetap loyal bila pasangan yang ada adalah Prabowo Anies gitu ya? Karena banyak sekali relawan-relawan yang mengatakan bahwa ya Anies calon presiden itu adalah harga matinya. Gitu. Makanya kalau saya menilainya, kalau harus ada dua calon dan itu akan seru buat demokrasi Indonesia, maka ada Mas Ganjar, ada Mas Anies gitu. Oke. Jadi bayangan saya kalau di 2024 itu terjadi dua poros, ini antara friendly match atau big match. Friendly match itu adalah tanding ulang antara kelompok-kelompok pendukung Jokowi, entah itu Ganjar melawan Prabowo atau Ganjar Prabowo melawan siapapun yang saya sebut sebagai seperti pilkada di Solo, atau big match. Big match itu adalah kubu pemerintah, Ganjar Pranowo, Ganjar dengan Anies Baswedan. Nah, Mas Adi, tantangannya kubu pemerintah tuh berani nggak menghadirkan big match itu karena ada resiko ya mereka akan tersingkir dari jabatan sebagai penguasa. Ya, jadi total, gantian ya? gitu ya. Nah, itu dengan berani perubahan atau tidak? itu kan merepresentasikan perubahan iya, itu. dengan kondisi saat ini Anies di peringkat ketiga aja sibuk sendiri tuh. Pilihan aman Ketemu memang ini, friendly ketemu match. sana. Ya. Pilihan aman memang friendly match. Jadi siapapun yang menang Semuanya aman. minimal IKN itu terus sustainable. Koalisi Jadi, besarnya juga tetap aman, aman. gitu. Tapi Mas Adi pernah bilang katanya kalau Prabowo dengan Anies berpasangan nih jadi tsunami politik katanya Mas Adi. Ya bukan hanya tsunami Pak, ini Ketawanya itu. ini akan menjadi huru hara politik yang paling dahsyat gitu ya. Oh, gitu. Sepanjang secara politik ini kan mempertemukan replika politik tubuh oposisi yang sejak lama mengeras. Ya Prabowo ini kan baru 4 tahun menjadi bagian dari kubu pemerintah. Tapi bukan tidak mungkin loh Prabowo ini iman politiknya akan kembali ke hitonya. Gitu. Back to nature, back to basic. Jadi sebenarnya karakternya yang mana gitu kan? Itu yang kita anggap. Karena begini Ken, bahwa dalam politik kita memang soal segala kemungkinan. Yang tidak mungkin cuma satu dalam politik kita itu. Menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Udah itu aja. Oke. Jadi semuanya masih mungkin gitu ya. Berarti kalau dua nama, kalau menurut Mas Adi tadi, kalau dari big match-nya Ganjar Anies. Ganjar ya. Anies. Kalau friendly match Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo. Bang Hensat kalau dua nama Ya Maunya Mas Anies, ini. Mas Ganjar. Gitu itu karena kalau friendly match itu bukan saja kemungkinannya nggak seru berarti Ganjar kalau atau friendly match ya? Iya, kalau Ganjar atau Pak Prabowo bisa juga Mas Ganjar dengan Erlangga Hartarto. Itu kelihatan itu friendly match-nya. Oke. Nah, gitulah. Jadi ini kan harusnya ya yang dihadirkan oleh elit partai ini yang pertama adalah ikuti kehendak rakyat. Gitu. Kemudian yang kedua demokrasinya dijaga. Oke. Kemudian yang ketiga hadirkan yang terbaik memang untuk Indonesia. Oke, ini ada yang mau ikutan ngobrol. Ikutan. Tapi setelah ini kita lanjutkan kali ya. Iya. Makin panjang. Karena kalau nih. ngomongin saran dari para konsultan, bukan juru bicara loh ya. Para konsultan, para pengamat politik nih pasti kan harus banyak yang diutak-atik dan harus banyak lagi yang dibahas resep-resepnya dan strateginya seperti apa. Nah, perbincangan tadi pemirsa ya. Iya, sekaligus menutup apa kabar Indonesia siang hari ini. Pemirsa, saya Fena Kintan. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih juga Mas Adi Prayitno dan juga Bang Henry Satrio atas Terima kasih, perbincangannya siang hari ini. Mantap. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.